Ya, terdengar suaranya. Dengar, didengar ya. Oke. Ya, mungkin bicaranya bisa agak besar aja suaranya ya. Besar ya? Oke, untuk Pak Dimas saya mungkin bisa minta tolong nanti di remaining aja kalau misalnya suara saya nggak kedengeran ya Pak. Oke. Oke, baik. Coba share screen dulu. Oke, baik. Selamat pagi, Pak Miko. Saya ucapkan dan tentunya kami juga berterima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini, yang dimana kita akan mulai presentasi strategi penawarannya. Oke. Ya, kita mulai berdasarkan dari search trends ya, baik dari kata kunci pencarian Google dan juga trends. Nah, yang dimana di sini sebelumnya kita sudah coba provide di 3 keyword yang berhubungan dengan produk kategori yang ada di Yang Pro. Nah, itu 3 kategori keyword itu ada tentang aksesoris handphone, peralatan elektronik rumah, dan Yang Pro. Nah, mengingat Yang Pro sendiri memiliki kategori produk dalam 3 hal ini, dan yang dimana untuk kata kunci pencarian aksesoris handphone itu mengalami penurunan sebesar 18% dibandingkan 3 bulan terakhirnya. Berbeda dengan peralatan elektronik rumah dan Yang Pro yang memiliki peningkatan pencarian dalam 3 bulan terakhir, meskipun pencarian bulanannya cukup kecil. Jadi dari selain kita provide keyword yang ketiga ini, kita juga mendapatkan keyword ideas-nya. Nah, yang keyword ideas ini yang muncul, yang dapat kita jadikan optimisasi untuk kedepannya yang relevan akan kategori produk yang itu adalah distributor aksesoris HP, distributor aksesoris HP murah, jual aksesoris HP, dan pusat grosir aksesoris HP. Nah, dan oke, kata kunci yang muncul ini menandakan bahwa target market memiliki intens yang cukup baik terhadap grosir aksesoris HP. Dan tentunya hal ini menjadi opportunity untuk Yang Pro hadir sebagai grosir dan distributor aksesoris HP. Seperti itu. Nah, dan untuk volume pencarian peralatan elektronik rumah, nah, yang dimana tentunya saat ini kalau kita bandingkan dengan produk yang dilihat terbanyak dan dibeli terbanyak yang kami cross check di Tokopedia-nya Yang Pro, memang kategori peralatan elektronik rumah itu adalah yang paling mendominasi. Nah, itu terdiri dari LED USB meja belajar, lampu solar LED, lampu dinding tenaga matahari, dan lampu outdoor taman. Nah, sehingga dengan trennya ini kita rasa juga sebanding nih dengan apa yang sebenarnya terjadi terhadap mayoritas jualan kategori di Yang Pro seperti itu. Nah, berdasarkan Google Trends dan satu tahun terakhir untuk wilayah Indonesia itu memiliki kenaikan trennya itu Mei hingga Desember dengan kata kunci peralatan elektronik rumah. Nah, provinsi dengan pencarian terbanyak itu berasal dari Lampung, Banten, East Java,
North Sumatera, West Java, Jogja, dan Central Java. Nah, dan jika dilihat berdasarkan relevansi topik, sebagian besar target market itu mencari peralatan elektronik rumah di berbagai titik. Seperti itu. Kemudian kita masuk kepada competitor research. Nah, di sini kita mengambil 3 kompetitor. Yang pertama itu ada Hippo, A1 Accessories, dan Baseus Indonesia. Nah, yang dimana kalau kita bandingkan dengan ketiganya, untuk checklistnya Tokopedia semuanya memiliki marketplace Tokopedia. Kemudian untuk program reseller Baseus Indonesia, yang kami dapatkan, mereka punya program reseller, tapi mungkin tidak terlalu mempublikasikan secara lebih umum lagi tentang program resellernya, sehingga kami memutuskan tidak untuk menceklisnya seperti itu. Kemudian untuk aplikasi, semuanya juga memiliki aplikasi, terutama yang Pro. Yang Pro juga memiliki aplikasinya tersendiri untuk para reseller. Dan juga untuk partnership, yang memiliki partnership itu hanya A1 Accessories. Untuk website, nah di sini yang Pro belum memiliki website seperti itu. Nah, kalau kita membandingkan komparasi harganya untuk popular produk ya, terutamanya di kategori aksesoris handphone, yaitu adalah kabel USB yang kita angkat menjadi sampel. Nah, kalau dibandingkan dengan kompetitor yaitu Hippo dan Baseus, produk yang terjual paling banyak adalah kabel USB. Oke. Nah, untuk secara harganya, yang Pro lebih mahal dibandingkan Hippo dan lebih murah dibandingkan dengan Baseus. Seperti itu. Boleh saya mungkin bertanya juga Pak Miko, kalau untuk yang Pro sebenarnya secara bisnis head to head-nya dengan siapa ya Pak? Karena saya lihat kan ada home living juga gitu kan, jadi agak luas gitu. Ada toko offline-nya kah atau hanya di online? Oh, offline-nya di Roxy. Dan semua produk brand-nya yang Pro ya. Jadi di online-nya yang Pro maupun di store nggak ada jual produk lain atau ada? Oke, semuanya jadi brand-nya yang Pro. Jadi kalau saya bayangkan sebenarnya dari sisi bisnisnya apakah mungkin bisa mirip kayak, kalau bicara mirip ya, kayak Edge Hardware gitu loh Pak. Kalau saya lihat kan jual aksesoris, jual home appliance gitu ya. Cuma memang Edge Hardware kan udah lengkap banget, memang udah varian produknya gitu. Tapi kemarin tuh agak bingung cari kompetitornya. Kalau dibilang sama Hippo lebih spesifik dibanding yang Pro gitu. Tapi memang beberapa produknya sama gitu. Jadi pembandingnya ini agak susah. Kalau yang Pro ke S Hardware juga kan nggak head to head langsung gitu loh. Tapi kalau menurut Pak Miko memang masih belum ketemu ya yang head to headnya siapa gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Berarti sementara ini kita melihatnya dari Hippo ya sama Baseus ya. Ya, Oke, benar-benar. boleh dilanjut. Oke. Selanjutnya, nah untuk sosial media ads, di kompetitor ini, Baseus Indonesia dan Hippo fokus dalam mengiklankan produk mereka. Nah, iklan yang digunakan adalah channel CPAS atau yang disebut dengan Collaborative Performance Ad Solution. Nah, dari tampilan iklannya, mereka menonjolkan dari sisi tema kreatifnya, ya, yang digunakan itu bersifat elegan, modern, dan clean tech. Nah, yang dimana di sini, clean tech dalam artian mereka menampilkan bahwasanya inilah inovasi teknologi yang dapat mereka berikan kepada
orang-orang banyak. Seperti yang kita lihat Hippo, mereka tampil dengan TWS Bluetooth mereka, dan juga untuk Baseus mereka menampilkan vakum mini multifungsi seperti itu. Jadi mereka ada menampilkan sisi inovasi teknologi yang dapat mereka tawarkan. Untuk A1 aksesoris kita juga udah cari sebenarnya, tapi kami tidak menemukan iklan sosial medianya seperti itu. Nah, opportunity-nya apa? Nah, untuk opportunity-nya di sini kita bisa membuat suatu landing page yang dimana ini lebih memudahkan audiens ketika berselancar mencari keyword-keyword yang tentunya sudah kita set up ya, yang berhubungan mengarah ke produk kita seperti itu. Nah, di sini nanti landing page-nya mungkin nanti kita dapat share ya untuk landing page preferensi gitu. Itu ada dari sahabatdropshipper.com dan juga eformos.id. Nah, jadi nanti mungkin untuk di landing page ini kita memfokuskan untuk menampilkan katakanlah dua call to action, yang dimana call to action untuk seller dan juga call to action kepada reseller seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena target marketnya di sini kita meng-aim dua kategori, yaitu seller dan non-reseller. Nah, untuk non-reseller kita akan membidik orang-orang yang memiliki ketertarikan kepada aksesoris gadget. Nah, orang-orang yang seperti ini memiliki kecenderungan untuk berbelanja aksesoris gadget, orang yang menyukai teknologi terbaru, menyukai barang menggemaskan, terus orang yang suka cari promo dan prefer berbelanja. Nah, biasanya orang-orang dengan behave seperti ini rentan dari umur 21 sampai 40 tahun. Dan untuk yang reseller, di sini kita membidik orang yang memiliki behave ya, yang tentunya jiwa entrepreneurship-nya itu sangat tinggi gitu, dan tentunya orang yang oriented kepada income. Kemudian ada tipe orang yang melihat market dengan jeli, kemudian fokus terhadap brand dan performa seller. Range umurnya itu dari umur 21 hingga sampai pada 50 tahun. Nah, untuk planning, goalnya di sini kita ingin meningkatkan kehadiran Young Pro secara digital untuk mendatangkan leads yang berkualitas guna mengakselerasi pertumbuhan penjualan. Nah, di sini kita sudah men-set funneling plan timeline atau tahap-tahapan apa sih sebenarnya yang bisa kita optimasi gitu. Nah, kita tentunya yang namanya beriklan secara digital kita berangkat dari awareness dulu hingga sampai pada loyalty. Nah, untuk dari bulan 1 sampai bulan kedua, kita fokus kepada awareness. Kemudian masuk bulan 3, bulan 4, itu consideration. Dari bulan 3, berbarengan dengan consideration, hingga sampai pada bulan 6, itu kita conversion. Kemudian dari bulan 5 sampai 6, itu retention, dan bulan 6-nya ada loyalty. Nah, yang dimana di sini untuk awareness tentunya adalah tahapan dimana kita fokus untuk menyebarkan kepada orang-orang nih tentang produk kita. Seperti itu. Nah, consideration adalah di mana kita menargetin orang-orang yang sudah aware dengan produk kita agar mereka segera mempertimbangkan untuk membeli produk. Terus conversion, mereka melakukan pembelian, kemudian retention itu lebih kepada retargeting atau marketing, dan tentunya hingga pada loyalty adalah di mana kita memberikan apresiasi lah kepada orang-orang yang sudah menjadi pelanggan setia kita. Seperti itu. Nah, dari funnel and timeline ini, inilah adalah ad type-nya. Ad type dalam artian tipe-tipe atau channel iklan dari setiap masing-masing funnelingnya ini. Nah, untuk di awareness dengan objektifnya tentunya brand awareness dan views, channel yang akan kita gunakan adalah Facebook Ads dan juga YouTube Skippable Ads. Important metrics yang akan diukur di sini adalah reach, views, ad recall, CTR atau click-through rate, dan clicks. Untuk di consideration, objektifnya traffic, channel yang akan kita gunakan adalah Facebook Ads. Important metricnya adalah link, clicks, dan reach. Untuk di conversion, di sini kita akan memfokuskan objektifnya catalog sales. Channel yang digunakan adalah CPAS ya, yang dengan berhubungan dengan Tokopedia. Mohon maaf sebelumnya, Pak Niko sebelumnya sudah tahu CPAS nggak, Pak? Oh, oke, siap. Oke.
Oh oke, mantap mantap. Kemudian important metrics-nya adalah di sini kita mengukur purchase, kemudian purchase value dan ROAS. Untuk retention objektifnya gain more reseller ya, tapi di sini kita juga bersampingan jalan juga untuk mendapatkan customer yang membeli produk yang pro ini for their personal usage. Kemudian untuk channel yang akan kita pakai di sini adalah Facebook Ads dan SEM atau Search Engine Marketing. Kemudian important metrics-nya adalah leads. Nah, yang terakhir untuk di funnel loyalty, objektifnya adalah sustain the customer, yang dimana kita di sini lebih kepada memaintain hubungan kita terhadap customer. Nah, jadi channelnya itu adalah Facebook Ads, kemudian important metrics-nya adalah lifetime purchase value. Di sini kita ingin mengukur atau kita bisa menargetkan dari masing-masing si customer ini, mereka melakukan pembelian terhadap produk yang pro ini mungkin dalam sebulan ada 10 kali atau 3 kali, seperti itu. Kemudian untuk di plan ad kontennya, untuk di awareness di sini kita akan menyajikan konten tentunya mengenal yang pro ya, kemudian konten yang seperti di mana sih bisa mendapatkan barang yang pro, kemudian keunggulan yang pro, kemudian distributor versus purchase for yourself. Nah, untuk di consideration kita memberikan konten edukasi berupa perbedaan end customer dan reseller, kemudian pengenalan program reseller. Untuk conversion, kita di sini menampilkan konten promo, ya, bundling, harga coret, garansi, dan potongan ongkir. Untuk retention, di sini kita memfokuskan kepada program reseller. Nah, untuk loyalty-nya, di sini kita memberikan reseller, menampilkan tema reseller terbaik dan loyal customer. Jadi semacam awarding moment yang kita berikan terhadap customer kita, baik yang seller maupun reseller, seperti ini. Nah, untuk media plan-nya di sini, beserta estimated KPI-nya, untuk awareness platform Facebook Ads dan YouTube Ads, kita coba bidding ya, di masing-masingnya 5 juta nih Pak. Yang dimana estimated KPI-nya kita akan mendapatkan 30.000 free goal, kemudian 300.000 impresi dan 25.000 views. Untuk consideration platform Facebook Ads, di sini kita coba bidding di 5 juta dengan estimated KPI-nya 1.600 link clicks. Untuk conversion, Facebook Sipas Tokopedia, di sini kita akan coba bidding 10 juta dengan estimated KPI lebih kurang 100 purchase items. Untuk retention, Facebook dan SEM masing-masingnya 5 juta, yang dimana estimated KPI-nya adalah 100 leads. Loyalty, platformnya Facebook, dengan bidding 5 juta, dengan estimated KPI 300.000 impresi dan 150.000 reach. Seperti itu. Dan ini adalah recap monthly budget ya yang kami sarankan dari Doksa gitu. Mohon maaf Pak, sebelumnya kalau saya dapat informasi dari Pak Jody yang sebelumnya sudah pernah melakukan meeting kenalan dengan Pak Bendi, itu dari yang pro sebulan budgetnya 25 juta ya Pak? Iya benar. Oh gitu. Iya iya iya. Iya 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 iya. Oh iya iya. Iya iya benar. Jadi kita di sini sistem. Boleh 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 silakan Pak. Oh ini Pak Bendi ya? Oke ya. Iya. Iya, iya.
Iya, 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 iya. Iya, iya. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Iya, benar, benar, benar. Iya, iya. Iya, iya. Benar, 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 benar. Hmm. Mohon maaf siapa Pak? Namanya Pak? Ici? Oke, ya. Oke, Mhm. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Iya, iya, benar, 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 benar. Mhm. Iya, iya. Iya, iya, benar, benar. Iya, iya, iya. Ah, iya, boleh, 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 Pak. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, benar, benar. Mhm, mhm. Iya, iya, iya. Iya benar sih Pak. Sebenarnya juga kan kalau berdasarkan search trends yang udah kami riset bersama tim, ya sebenarnya untuk kategori pencarian aksesoris handphone itu mengalami penurunan sih Pak di akhir Desember kemarin. Tuh, malahan di sini kami mengkorelasikannya untuk produk lampu itu lebih mengarah kepada peralatan elektronik rumah. Benar ya Pak ya? Karena ini kan kalau kayak lampu L, mm iya. Jadi kayak lampu LED USB meja belajar, lampu solar LED, lampu dinding tenaga matahari, kemudian outdoor taman. Nah, itu kan adalah lampu-lampu yang bisa biasanya dipasang sama orang di rumah-rumah gitu. Nah, karena juga relevansinya juga di bagian peralatan elektronik rumah, ini mereka mencarinya itu dengan related topics yang bermacam-macam gitu, Pak. Seperti Bapak lihat di sini gitu. Jadi sehingga kami juga karena kami sudah mengulik-ngulik nih dari Tokopedia-nya si Yang Pro, ternyata produk yang paling banyak dilihat dan paling banyak beli itu adalah yang lampu-lampu itu gitu Pak. Jadi sehingga nyambung nih dengan search trends-nya peralatan elektronik rumah gitu. Ya, jadi sebenarnya boleh boleh
Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya boleh banget nih Pak, nanti kalau misalnya mungkin ya untung-untungnya kita deal nih antara yang pro dengan Doxa, mungkin nanti dari yang pro bisa nih kasih ke kita produk hero-nya itu apa gitu, kalau memang mau fokus di lampu gitu Pak. Iya, 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 iya. Mhm. Ya boleh, boleh Pak, boleh. Iya, heeh. Mhm, mhm, mhm. Iya, iya. Iya, benar, benar, benar. Mhm. Mhm. Iya, 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 iya. Mhm, mhm. Benar, benar, benar. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Mhm. Iya, 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 iya. Mhm, mhm, mhm. Iya, lebih tahu ya jadi gini sih Pak, kalau di Doxa sebenarnya kita nanti, tentunya kan kita dengan klien itu mengaturnya itu mulai dari planning, ya, kemudian, progres hingga sampai evaluasi. Nah, jadi kita memang dari Doxa itu memang, istilahnya positioning ini sebagai partner segitu Pak, karena kita bukan hanya sekedar agensi doang gitu. Jadi tentunya kami dari Doxa ini memposisikan sebagai partner dan juga kami istilahnya mengawal nih gitu loh, mengawal dengan pencapaian goals-goals yang ingin dituju gitu sih Pak. Dan tentunya dengan cara seperti apa? Kami biasanya per bulan lakuin report nih tiap bulannya sama klien. Jadi nanti si klien setiap periodenya tahu nih report dari periode jalannya iklan itu dalam sebulan itu hasilnya gimana gitu sih Pak. Iya. Iya, iya. Oke, ya kita lanjut. Oke. Nah, jadi ya sebenarnya udah sampai sini sih tadi Pak. Terakhirnya tinggal thank you doang. Jadi ini adalah rekap monthly budget yang kita propose nih dari Doxa untuk yang pro. Yang dimana bulan pertama itu kita mulai dari 10 sampai bulan kedua mulai 10. Nanti bulan ketiga kita mulai per bulan itu 15 juta. Bulan keempat sampai bulan keempat 15 juta. Kemudian bulan 5 bulan 6 itu baru kita jor di 25 juta. Seperti itu Pak. Iya, gitu sih Pak. Nah, kalau untuk konten sebenarnya gini Pak, dari biasa kalau dari klien ada yang menyediakan kreatifnya gitu. Seperti salah satu klien kami, kalau Bapak pernah dengar NGK Busi. Ah, itu NGK Busi sekarang lagi iya NGK, iya benar. Nah, itu kan lagi kita tanganin Pak. Mhm. Nah, kreatifnya itu dari mereka. Nah, mereka itu pakai layanan iklan di GDN, Google Display Network. Nah, kreatifnya itu dari mereka, nanti dari Doxa kami bantu untuk bikin GIF gitu. Jadi kayak tergantung sih kalau dari yang pro punya kreatif sendiri itu bisa diserahkan ke kita, jadi nanti kita tinggal optimasi aja. Atau mungkin kalau yang pro punya aset, kita editin, kita juga bisa gitu sih Pak. Mhm, mhm, mhm. Iya, iya. Iya, benar, benar, benar.
Iya, iya. Bisa Benar, benar. dibantu kok Pak. Jadi tinggal nanti dokter bisa bantu untuk materi, untuk raw file, nanti bisa diberikan ke kita juga sih. Karena ya kita juga oh iya, oke, kalau begitu ini selanjutnya bisa dilanjut ke Bu Ratna Ani mengenai quotation-nya Pak ya. Jadi mungkin presentasinya sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya serahkan ke Bu Ratna Ani. Ya, terima kasih. Oke. Oh, ya, pasti sih Iya, Pak. benar Pak, benar. Pasti Pak. Karena kita juga biasanya kalau report ya, iya, karena kita biasanya kalau report itu bukan hanya kita bukan hanya sekedar meeting, bukan hanya sekedar bacain pencapaian doang gitu Pak. Karena kita juga bisa lihat nih, oh ternyata dengan ad group iklan yang ini kurang menyerap nih untuk bagian sini, klik kurang. Nah, kita bisa evaluasi, wah ternyata mungkin yang kurangnya di bagian kreatif, atau mungkin kayaknya target range umurnya kurang cocok. Nah, hal-hal seperti itu nanti bisa jadi bahan evaluasi kita untuk periode selanjutnya gitu sih Pak. Iya. Masih Pak. Iya benar Pak, masih. Kok bisa tahu dari mana Pak Bendi? Oh, oke. Ini. Oh, oke. Full gospel ya Pak? Oh iya iya ya, oke. 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 Iya, Kalau iya. boleh tahu sebenarnya berarti kan dari yang pro kan sudah terbiasa Pak beriklan, bahkan udah beberapa agensi yang handle ya. Yang sudah dicoba itu apa aja ya Pak? Mm-mm. 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 Oke. Heeh. Betul. Mm. Mm-mm. Mm-mm. Ya, betul. Oke. Mm. Hmm, 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 hmm. Oke.
Oh, oke. Iya 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 iya. Oke. Mhm mhm. Nah, Benar benar. oke. Berarti yang pertama tidak Sipas ya, Facebook biasa ya, tapi tetap ke marketplace? Hmm, hmm, oke. Mhm mhm. Hmm, oke. Budget iklan untuk di Iya iya iya. Sipasnya berapa, Pak, per bulan? Oh, oke, per bulan 10 juta ya. Mhm, oke. Mungkin saya bisa tambahkan, Pak, penjelasan aja melengkapi ya, saya bantu agensi yang sebelah nih gitu, yang sedang digunakan. Nah, jadi untuk Sipas sebenarnya nggak kalau menurut saya dan, dok saya sudah jalankan cukup lama di Sipas, itu kita nggak hanya bisa ngelihat dari ROAS aja. Nah, Bapak, lihat dari sejak 2 bulan ini, jalan Sipas, secara overall penjualan ada kenaikan nggak atau stagnan? Mhm, mmm, wah susah ya, mhm mhm, mhm, oke oke. Nah, jadi sebenarnya gini cara kerja Sipas itu, oh tapi udah jelaskan ya, Pak, Sipas itu cara kerjanya gimana dan bisa apa? Oh, oke. Saya bantu jelaskan untuk, Pak Fendi bisa lebih paham. Nah, sebenarnya kelebihan Sipas itu adalah kita itu jadi bisa tahu, mmm, apa namanya, apa yang dilakukan sama audiens kita setelah mereka klik iklan. Kalau iklan Facebook itu begitu iklannya diklik mereka pindah, kita udah nggak bisa tracking lagi, kita karena pindah sudah marketplace, ya kan, punya orang. Jadi kita hanya tahu berapa orang yang klik iklan kita. Nah, kelebihannya Sipas adalah begitu orang itu klik pindah ke marketplace, kita masih bisa lihat orang ini ngelihat halaman mana. Jadi akhirnya datanya keluar, eee, halaman mana aja yang dilihat, produk mana aja yang sudah di-add to cart. Nah, tapi nggak cuma sampai hanya bisa lihat data. Kalau datanya keluar, kita bisa namanya remarketing. Nah, harusnya itu dilakukan sama agensi yang sekarang lagi berjalan, karena kelebihan Sipas itu. Tapi apakah dilakukan atau tidak, saya nggak tahu, karena mungkin Pak Benny juga nggak dapat penjelasan lebih detail ya. Nah,
Kelebihannya adalah kita bisa target ulang. Dikejar lagi orang yang udah ngeliat produk ini tapi belum beli. Kita kejar lagi. Orang yang sudah add to cart tapi nggak bayar, kita kejar lagi gitu, yang belum bayar. Nah, justru itu kelebihan dari Sipas. Sehingga bisa namanya ngejar. Ngejar orang yang memang sudah engage sama punya kita gitu, sama konten, sudah add to cart. Nah, tapi kenapa kok saya bilang sebenarnya nggak bisa bilang ROAS aja gitu ya. Karena saat ini kan ada aturan baru di tahun 2021 kemarin rilis gitu ya bahwa peraturan untuk cache ya Pak. Jadi untuk taruh tracking di handphone. Jadi kalau misalnya dulu kita itu bisa simpen history cache itu di 28 hari. Nah, sehingga pada saat orang masuk ke toko kita, jarang ya Pak, begitu lihat iklan, masuk langsung beli, jarang kan? Biasanya nah, 90% mereka pasti lihat iklan, masuk, mereka lihat-lihat, mereka banding ke bawah, bener nggak? Ya, produk-produk sejenis gitu, mereka lihat ada yang lebih murah nggak ya, dan yang lain kan gitu ya, itu common lah gitu ya. Terus nanti dia mikir balik lagi gitu ya. Nah, atau mereka taruh taruh di add to cart, tapi entar dulu deh disimpan, paling nggak sudah taruh di cart dulu gitu, tapi belum bayar. Nah, kalau zaman dulu 28 hari itu mereka balik lagi, itu masih bisa didetek dari oh ini adalah pembelian dari iklan kita gitu. Kalau 28 hari. Tapi kalau sekarang hanya 7 hari, Pak. Jadi kalau misalnya orang itu kemudian balik ke marketplace lewat dari 7 hari kayak saya gitu ya, apalagi wanita gitu ya. Sukanya kan kalau belanja ditaruh cart dulu, cart saya aja 99 plus gitu ya. Udah penuh gitu, disimpan dulu. Nah, kadang kala nanti kalau sempat minggu depan, 2 minggu lagi saya ingat, iya ya saya belum belum bayar atau saya kayaknya ya deh saya mau beli yang ini deh udah fix gitu kan, tinggal buka keranjang saya. Nah, pada saat saya masuk kalau sudah lewat dari 7 hari, saya masuk ke marketplace-nya, masuk ke store-nya, itu nggak kedetek lagi dari iklan. Kedeteknya organik. Nah, kebayang ya. Jadi akibatnya secara ROAS itu drop. Kelihatannya ROAS-nya kecil, padahal pembeliannya sebenarnya nanti kelihatan, oh di toko naik, tapi ini dibilangnya organik. Orang tahu masuk dari langsung ke apps-nya gitu ya, cari toko gitu. Karena udah nggak ke data. Jadi sebenarnya itu yang terjadi sekarang. Mhm. Makanya saya bilang tadi, lihat juga penjualan, secara keseluruhan, cuma memang agak sulit karena Bapak juga ngelakuin, boost dari Topet ya kan, gitu. Mhm. Iya. Nah, sebenarnya mereka itu saling melengkapi, jadi nggak bisa bilang, "Ah, ini nggak berguna," atau "Ini yang berguna." Karena cara kerja Sipas beda. Karena kalau Topet itu kan hanya, munculin toko kita, ya kan, atau pada saat dicari, keyword gitu kan, keyword itu produk kita muncul, ya. Kalau iklan kan hanya di sana. Jadi, kalau di Sipas cara kerjanya kan lain. Di Topet itu nunggu orang masuk, mencari. Sedangkan orang masuk ke Topet belum tentu tiap hari. Bener ya? Pada saat dia mau cari barang memang baru dia masuk. Kayak saya mau beli tas, baru saya cari. Belum tentu saya setiap hari masuk Topet atau Shopee. Gitu, saat ada kebutuhan aja. Nah, tapi kalau di kalau di Facebook kita pakai Sipas, kita tuh ngejar. Karena Topet itu akhirnya kita dapat uh, audience store-nya kita. Nah, kalau Shopee lebih enak lagi, Pak. Nggak cuma audience store, tapi yang dikasih juga audience kategori. Kategorinya Shopee. Jadi saya minta nih audience kategori yang apa ya contohnya peralatan rumah tangga gitu ya atau ibu dan anak itu kan ada kategori. Nah, semua kategori itu bisa di-share ke kita. Jadi kita itu dapat audiens kategori kita maupun punya kompetitor sebenarnya yang produk sejenis kan. Nah, itu enaknya Shopee. Kalau yang di Topet, yang di-share itu hanya audience store-nya kita. Tapi akhirnya apa enaknya? Kita tahu bahwa ini dulu pernah beli sama kita, gitu. Ya, jadi kita bisa kejar dua. Kita kejar audience store-nya kita yang sudah engage sama toko kita, pernah datang, follow, pernah lihat, gitu-gitu ya. Gitu. Nah,
sama kita ngejar audiens yang punya Facebook, tapi apa ya, intent atau interest-nya itu cocok sama store-nya kita. Jadi ngejar yang baru maupun ngejar yang punya store. Nah, itu kita kejarnya di Facebook, Instagram. Sedangkan di Facebook, Instagram kan tiap hari orang lihat, ya kan? Nah, jadi memang beda sih Pak, marketnya beda, cara ngejarnya beda. Terus kalau Topet Ads kan nggak bisa kayak tadi gitu, remarketing, ya kan orang yang udah masuk kita kejar lagi, nah itu nggak bisa, gitu. Saling melengkapi lah. Mhm. Oh udah buka ya Pak? Oke, mhm, coba saya lihat. Kebetulan kita partner TikTok juga Pak. Ngiklan nggak Pak? Ngiklan nggak di TikTok? Beriklankah di TikTok? Oh, saya bantu aja Pak, kita bantu. Mhm, mhm mhm, mhm, mhm mhm mhm. Oh, oke, udah live juga ya, rutin ya? Mmm, 100, 200-nya per? Oh, lumayan. Mmm, mhm, oke. Udah coba pakai itu Pak, open plan sama targeted plan-nya? Mmm, mhm mhm, mhm, mmm, oke oke. Ya ini saya udah lihat sih, akun TikTok-nya. Nah sebenarnya di TikTok ini kan kita bisa bisa ngiklan dan mungkin juga nge-remind kalau yang follow di live yang join di live-nya sekarang rata-rata 200 bisa berapa? Mhm, heeh, yang join di live TikTok-nya rata-rata berapa, Pak? Ini kan sampai kita tiap hari nih jam 12 sampai jam 4. Mhm 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 mhm. AM-nya bilang apa, Pak? Mmm,
Oke, menurut saya sih mungkin harus ngiklan karena salah digencar, diinfoin gitu ya ke seller-seller. Nah, jadi saya lihat sekarang juga sudah semakin banyak si si TikTok Shop ini, akun-akun barunya. Nah, dengan makin banyak ya, iya audiensnya kebagi ya, gitu. Jadi nanti kita kayaknya mesti mulai bersaing. Jadi mesti kalau kita coba boost sama iklan pada saat live dan kalau misalnya live dan kemudian kita boost, kita lihat gitu ya, mereka gimana gitu. Nah, kemudian udah dicoba belum kalau live-nya pakai KOL gitu? Pakai KOL untuk live-nya. Oh, content creator. Pakai sih. Belum dicoba ya. Heeh, heeh. Jadi bisa juga misalnya live-nya kita collab sama content creator gitu ya. Content creator sendiri kan punya follower, jadi dia bisa sounding tuh gitu di akunnya dia. Itu pertama. Kedua, kita bisa boost dengan iklan. Nah, itu konten-konten produk ini kalau kita nggak boost kan dia organik ya gitu loh nyampainya. Nah, supaya lebih viral ya otomatis kita bisa lakukan dengan iklan gitu. Nah, kita banyak bantu juga buat klien-klien kita dengan iklan. Itu sih Pak, kalau menurut saya saat ini sih yang belum dilakukan di TikTok-nya. Mhm, 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 mhm. Oke. Nah sebenarnya heeh, iya Pak dilanjutkan? Mhm, mhm, mhm. Toko yang lain ya? Ah, boleh. Kalau menurut saya, kalau saya lihat produk-produknya yang pro di Shopee sih cocok sih, gitu aja. Mhm, oke. Nah, mungkin saya bisa share sedikit yang proposal yang kita sudah buat, tapi menurut saya ini perlu di-discuss, apakah Pak Benny setuju gitu ya, sebentar. Oke. Jadi, kita mulai sebenarnya kan dari Pak Sultan sebelumnya kalau nggak salah kan Pak, Benny kan dengan Pak Jody. Nah, info dengan Pak Jody ke Pak Sultan ini kemarin ada yang kita itu masih perlu confirm budget yang diinfo sama yang pro berapa sih gitu, sehingga akhirnya kita agak kecil-kecil gitu memang, ya. Nah, dari pembelajaran kita, kan memang yang pro dibanding dengan yang lain, tadi kita lihat secara brand awareness itu masih belum terlalu kuat. Nah, sehingga yang kita kerjakan adalah di bulan pertama dan bulan kedua, ini adalah brand awareness di Facebook sama di YouTube. Nah, kalau misalnya ternyata yang pro punya TikTok, menurut saya cocok daripada YouTube kita ke TikTok, ya. Kita bisa masuk ke TikTok. Nah, Facebook Ads sama TikTok Ads, tapi goal-nya adalah awareness. Awareness itu apa sih? Berarti KPI-nya adalah mengejar orang sebanyak-banyaknya. Nge-reach impresi orang muncul, 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 dan ngejar orang sebanyak-banyaknya. Jadi bukan penjualan. Supaya orang tahu, oh yang pro, yang pro, yang pro, gitu. Nah, itu 2 bulan. Nah, dari setelah 2 bulan itu dengan harapan orang mulai percaya, maka kita pindah setelah itu ke Facebook Ads dan Sipas. Nah, balik lagi yang perlu saya confirm, karena kemarin itu infonya yang pro nyarinya reseller. Nah, sekarang sebenarnya masih reseller atau end user, pembeli. Oh,
Mhm. Mhm. Oke. Oke, baik. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Berarti ini ada perubahan, shifting dari audience kita sih. Karena di audience kita tadinya kita belah 2, ada reseller, ada end user, ya. Oke, jadi ini kita, 2 bulan ke Facebook Ads dengan ke TikTok, kemudian yang ini ke Facebook Ads dan kita CPAS, tapi ini kayaknya perlu di-tweak lagi karena ternyata Bapak sekarang lagi jalan CPAS, ya kan? Nah, mungkin apakah ini CPAS-nya kita bisa ke Shopee karena kan yang kemarin dicoba kan Topet ya, gitu. Jadi kita bisa ke Shopee, kemudian di ini bulan ketiga dan keempat, bulan kelima dan keenamnya itu kita akan ke CPAS, kita ke SEM, sama ke Facebook Ads. Nah, kalau Bapak mau ke end user langsung, ini ada beberapa yang harus kita hilangkan. Apa tuh? SEM kita hilangkan. Kemudian karena reseller, reseller perlu landing page karena kalau reseller perlu mereka kenal siapa yang pro, company-nya seperti apa dan yang lain-lain supaya trust-nya kebentuk mereka mau menjadi reseller kita. Nah, itu sebabnya kita arahkan ada landing page tadi ya di presentation kita. Nah, tapi kalau ke end user ya nggak perlu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita tweak. Yang tadinya kita ada reseller sama end user, kita full ke end user. SEM, ini untuk reseller, berarti kita tweak, kita hilangkan. Nah, bicara budget, budget kita untuk awareness itu di 10. Nah, ini kecil atau besar? Sebenarnya kalau Bapak lebih siap gitu ya, ini perlu dibesarin supaya hasilnya lebih kerasa. Karena kalau kita mulai, ini agency fee kita ya Pak, untuk 2 service gitu. Nah, kalau misalnya Bapak siap, saya saran memang ini harus diperbesar supaya kerasa dampaknya. Ini agency ini agency untuk 2, ini agency untuk 2 channel maksudnya. Ini budget iklan yang kita saran. Jadi karena kita dapat infonya terakhir di 150 total, jadi kita coba, aduh kalau 150 nggak bisa loh, karena kita banyak di banyak channel kan. Akhirnya kita hitung totalnya sekian, gitu. Itu pun kecil-kecil akhirnya. Nah di bulan kelima ke enam baru kita besarkan. Ini bicara namanya funneling strateginya. Tapi kalau misalnya Bapak mau lebih cepat, menurut saya ini kita main di Facebook Ads, kita main di CPAS, kita main di TikTok. Nah, itu jalan barengan langsung dari bulan pertama, kalau saya. Gitu, dari bulan pertama. Sudah. Ini biaya ads-nya. Sudah termasuk ads-nya untuk 6 bulan, tapi memang angkanya masih belum terlalu besar. Gitu. Jadi kalau misalnya Pak Bendi setuju, mungkin bisa kasih kita lagi angka 6 bulan saya coba sekian. Nanti ini akan kita tweak lagi strateginya kalau kita langsung ke end user. Ini untuk 2 channel, ini 2 channel, ini 3 channel. Mhm, boleh boleh. Jadi mhm, memang. Betul. Iya, mhm. Betul, mhm. Betul. Memang di bulan pertama biasanya kita lebih kecil daripada bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya Bapak kasih, bulk aja dulu Pak, misalnya 6 bulan bulknya berapa, 300 misalnya. Nah nanti kita akan bagi
bulan pertama kita jalan apa, budgetnya masing-masing di berapa. Nah, itu udah termasuk all in nantinya. Ada agency fee, ada budget yang kita saranin. Gitu. Mm-mm. 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 Boleh dites sih, Pak. Jadi Bapak bisa coba, Bapak rutin dengan marketplace-nya tiap bulan. Oke. Mm-mm. Hmm. Mm-mm. 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 Oke. Kalau menurut saya di bulan pertama semua iklan pasti masih learning yang tadi Bapak bilang, apa langsung gede apa enggak resiko ya. Nah, makanya saya bilang ini kenapa saya bilang budgetnya dibesarkan, bukan langsung besar sebenarnya, tapi pasti kita bagi nanti di bulan-bulan berikutnya lebih besar setelah hasilnya sudah pembelajarannya sudah stabil. Nah, bicara mending kita tarik semua enggak? Nah, saran saya di bulan pertama kalau Bapak udah terbiasa rutin, jangan langsung hilang. Diturunkan, dikecilin, jadi kita learning, kita learning, kita jalan pelan, tapi di topetnya ada, tapi ambil yang lebih kecil misalnya. Nah, pasti sipasnya nggak akan maksimal kalau di bulan pertama, pasti learning. Nanti bulan berikutnya harapannya bisa naik-naik. Bapak ngerasa itu nanti pelan-pelan apakah mungkin mau dilepas atau gimana. Nah, itu tiap bulan kita bisa ngobrol. Jadi ada klien-klien kita yang modalnya sana lepas, topetnya lepas, ada yang biasanya dia ngambilnya kalau tanggal kembar. Baru tanggal kembar aja dia ngambil programnya si marketplace gitu. Jadi lihat dari hasil sih, baru kemudian kita tweak biasanya. Gitu. Kira-kira sih. Jadi ini bisa saya kirimkan, tapi saya rasa nggak begitu tepat lagi karena ada beberapa hal yang kita ngejarnya karena memang ngejarnya untuk tujuan reseller. Heeh, gitu. Jadi saya kirimkan, nanti dari Pak Benny beri masukan, oke boleh nggak kalian hitung kalau budget 6 bulannya sekian, nanti baru kita tweak lagi ya, gitu. Pasutan. Mm-mm. 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 Ada. Bensin pas. Oke, oke. Success story dari tiap klien beda-beda karena memang marketnya beda. Kita ada jalanin Cipas untuk beauty, ada jalanin Cipas untuk jam, tapi dia jual berbagai macam merek ya Pak. Gitu jam Cino dari Seiko sampai yang tapi bukan yang mahal sekali lah, yang mungkin sekitar orang kalau beli online kan beraninya mungkin ya 1, 2, 3 masih bisa lah ya 1, 2, 3 juta gitu ya gitu. 50 juta beli di toko online kan takut gitu ya. Nah, heeh, gitu. Nah, yang segitu, nah itu tuh ROAS ada yang biasanya bisa kalau ini ngomong baiknya ya Pak, gitu. Ada yang 8, ada yang sampai 20, itu ada. Tapi kalau ngomong jeleknya, ada juga yang jelek yang seperti punya Bapak. 0,1 ada. Nah, kembali lagi sebenarnya apa? Karena di kita, bukan di kita, sorry, dimanapun aja, kalau agency sebenarnya bicara SIPAS harusnya sama, tergantung skill dari ad ops-nya sekarang, ya kan?
skill dari yang jalanin iklan, betul nggak? Pinter atau enggak, tapi ya si pas gitu. Tergantung mereka pinter atau enggak aja strateginya. Cuma namanya orang beli barang itu kan nggak cuma karena iklan. Iklan itu menolong gitu untuk orang jadi tahu tentang produk kita. Tapi kalau misalnya brand awareness kita kurang, kemudian reviewnya kita jelek gitu ya, kemudian deskripsinya nggak meyakinkan, kemudian ada yang apa namanya di bawah itu yang mungkin kamu suka produk sejenis, nah itu kemudian banyak lebih murah dari kita dan kita nggak punya apa awareness dan nggak punya deskripsi yang menarik dibanding mereka, ya pindah, sulit gitu. Jadi kalau misalnya punya kita harganya misalnya 300.000, punya orang lain 200-100.000, tapi di deskripsi benar-benar kita bisa jelaskan perbedaan kita sama punya orang lain. Nah, mereka masih berani. Kalau punya kita dilihat deskripsinya pendek-pendek, nggak jelas. Punya orang lain yang harga murah juga sama, ya orang ambil murah kan. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali apa namanya poin-poin yang menentukan kenapa ROAS kita tidak baik. Jadi bukan hanya karena iklan sebenarnya. Nah, itu sebenarnya bisa dilacak, Pak. Contoh kita ada jalanin dulu ya punya Real Food. Real Food itu minuman sarang burung. Nah, ada satu ketika penjualan mereka itu ngedrop. Loh, kenapa ya? Kok minggu ini drop banget nih? Nah, drop banget itu dari report bisa kelihatan misalnya yang udah masuk ke marketplace itu berapa, tapi yang beli langsung ngedrop tinggal 40%, 30%. Ada apa nih gitu. Nah, ternyata baru ketahuan. Orang begitu kalau waktu kita lihat di halamannya, begitu kita turun lihat produk sejenis, itu reseller dia jual barang lebih murah. Nah, itu yang PR, betul. Dia jual berapa, reseller jual lebih murah. Dia PO, barangnya nggak stok, nggak ready stock, reseller ready stock. Ya udah, larinya ke sana semua gitu. Tapi sekarang kalau kita nggak beriklan, kita nggak ikut digital ya kita yang tergerus, Pak. Jadi menurut saya sih ini memang sesuatu yang harus mau nggak mau kita dunia udah sekarang masa sekarang udah dunianya ya seperti ini gitu. Mm-mm. Mm, 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 mm. Nah, betul. Nah, tapi ada minusnya juga. Sebenarnya semakin kita besar, Pak, semakin kita besar biasanya klien-klien kita yang udah makin besar di marketplace itu mulai terganggu biasanya. Halo, halo. Hanya oke. Jadi biasanya klien-klien kita kalau masih baru mulai itu mereka nyaman pakai marketplace. Kenapa? Karena kan banyak banyak fitur-fiturnya, nggak perlu bikin web, jualan dibantuin istilahnya ya kan dari marketplace-nya sendiri sudah ada market gitu. Terus kadang gratis ongkir dan yang lain-lain. Tapi begitu tambah besar biasanya terganggu, nggak nyaman sama fee-nya yang berubah-berubah dan terus naik gitu kan dan yang lain-lain. Nah, makanya rata-rata klien kita akhirnya mereka coba mengembangkan web karena apa? Kalau kita bisa di marketplace, kita nggak punya audiens, Pak. Audiens kita itu semua di sana datanya, ya kan? Data pembeli kita punya karena nanti tektokan nama kita dapat alamat, nomor telepon ya. Tapi data marketnya kita, data audiens itu nggak ada. Jadi kenapa marketplace itu bisa besar? Karena ya data itu mahal gitu loh. Mereka jual data sekarang gitu ya. Kita nggak punya apa-apa. Kalau kita keluar dari marketplace, udah kita harus kayak mulai nol lagi, nggak pegang apa-apa kecuali data pembeli, ya kan. Akhirnya klien-klien kita mulailah ngembangin website gitu, supaya kita punya audiens sendiri. Karena kalau di website kita punya pasang analytics, kita bisa pegang audiensnya kita.
Nah, itu bisa di-tracking tuh yang lihat halaman Pak Bendi lihat kita punya klien namanya Beauty Hall. Beauty Hall itu marketplace untuk beauty. Jadi sebenarnya dia punya produk kayak yang pro lah, yang pro punya produk. Nah, ini produknya namanya Something. Nah, tapi dia juga punya marketplace. Jadi di dalam marketplace-nya dia jualan brand-brand lain, nggak cuma Something skincare. Nah, yang dia benar-benar gedein marketplace-nya gitu. Sehingga dia dapat audiens sendiri, dia tahu orang tertarik apa dan yang lain-lain. Kenapa? Campur. Jadi enggak, jadi dia campur. Jadi dia sekarang punya dua. Satu dia punya brand sendiri, tapi dia juga punya marketplace yang menjual produk-produk skincare. Nah, bedanya apa? Kalau marketplace itu orang punya banyak pilihan, ya kan? Nah, jadi belanjanya masih enak. Cuma tantangannya kalau kita punya website sama kalau kita punya e-commerce, sorry bukan marketplace. Kalau dia punya e-commerce, ya kan? Enaknya data-datanya punya kita. Kita bisa tracking segala macam, audiensnya seperti apa itu datanya di kita. Nah, tapi kekurangannya adalah kita itu saingan sama marketplace. Di mana marketplace itu gencar beriklan, gratis ongkir. Nah, jadi saya punya klien juga kosmetik lain lagi skincare. Nah, mereka sudah punya website, tapi website hanya brand mereka sendiri. Tadinya mereka berpikir saya mau jualan di web, saya mau jualan di marketplace. Tapi webnya akhirnya nggak begitu jalan. Kenapa? Mereka bilang, berat saingan sama marketplace yang gratis ongkir terus kan. Orang kalau beli ke tempat kita, tapi kita nggak bisa ngasih gratis ongkir, yang nggak jadi beli. Mending saya belinya di marketplace. Gitu loh. Nah, jadi memang plus minus lah. Kita mau punya audiens, kita punya web. Tapi begitu punya web, ya menghidupi webnya itu harus strateginya harus benar gitu dan harus kuat karena pasti kita saingannya sama sana gitu, sama marketplace-nya sendiri. Mm-mm. Lebih murah. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm, mm-mm. Iya. Bisa tinggal dihitung, Pak. Kalau misalnya orang beli dengan harga sekian, ongkirnya kena berapa? Kalau secara ongkir dia masih ada untung, nggak lebih mahal gitu ya, saya rasa masih bisa dialihkan. Mhm. Iya, kalau jauh-jauh. Nah, ada batasan. Makanya salah satunya saya sekarang juga gencar kalau menurut saya produknya klien kita itu cocok ke TikTok, saya tawarin ke TikTok karena TikTok lagi murah kan. Ongkirnya kan juga disubsidi gitu. Nah, untuk bangun market barulah di TikTok gitu subsidinya lagi banyak. Mereka juga sama uh, RM-nya ini baca sekitar top sore, ya? Halo? Ya, sudah ya. Boleh, boleh. Oh, enggak dong. Iya. Ya harapannya kita panjang, Pak. Kan pinginnya partner ya, gitu ya. Membantu menumbuhkan. Nah, harapannya panjang, tapi biasanya nanti di setelah bulan ke-6 kita bisa review nih, gitu kan. Pasti strateginya apakah mau tetap sama kan lihat dari hasil. Kita mau sama atau mau fokus ke channel-channel yang memang hasilnya paling oke gitu. Nah, itu nanti kan bisa dibicarakan lagi.
Karena kalau misalnya kita buat strategi langsung 1 tahun, sedangkan ini masih sangat, apa ya, agile gitu ya, masih harus ngikutin, apa mau mau ke TikTok Kak ngembangin atau ini kan belum kelihatan. Jadi kan agak susah kalau kita kejauhan, heeh. Heeh, sambil jalan, siapa tahu TikTok-nya ternyata begitu diiklan segala macam bagus. Nah, mungkin apakah budgetnya mau ke sana misalnya, kita fokusnya ke mana. Shopee, Sipasnya kan kita juga coba gitu kan. Mhm. Mhm. Yang tadi saya bilang Pak, kalau boleh di bulan pertama masih di-support supaya nggak terlalu kaget. Karena kan bulan pertama kita masih learning kan. Turunin aja dulu, turunin gitu ngelihat hasil sambil lihat hasil Sipasnya. Ya, boleh saya dengan Ratna, heeh. Boleh, nanti, kalau mau, Pak Sultan bisa bikin grup juga ya. Jadi bisa ngobrol langsung di sana, nanti saya bisa bantu backup juga. Oke. Iya, boleh, boleh, boleh. Oke. Siap Pak. Heeh, thank you ya Pak buat waktunya. Siap, ya. Ya, thank you Pak Bendi dan tim yang yang sudah hadir Pak sebelumnya Niko. Pak Niko. Iya, siap. Ya, terima kasih. Ya, Selamat siang. thank you. Ya.